Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Di video kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai satu hal yang sangat penting, yaitu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia biasa tentunya pasti dan mungkin sering melakukan perbuatan dosa, melakukan maksiat, melakukan hal yang Allah larang, dan melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya perbuatan salah tersebut, perbuatan dosa tersebut, jika tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi kita di akhirat nanti. Oleh karenanya, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan agar kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tidak membawa dosa, tidak membawa maksiat, dan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya sebagai manusia biasa, kita yang memang Allah ciptakan dengan berbagai macam kelemahan, pasti berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau menjelaskan, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tuznibu la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin ghairikum yuznibuna fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum." Artinya, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, jika kalian tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan mencabut nyawa kalian, Allah akan membinasakan kalian. Kemudian Allah akan menciptakan golongan atau kaum yang lain yang mana mereka nanti akan berbuat dosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah sehingga Allah akan mengampuni mereka. Artinya, sebagai manusia biasa pasti kita berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hikmah di mana Allah memiliki sifat Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Sehingga dengan sifat Al-Ghaffar, Maha Pengampun, tentunya ada dosa-dosa yang Allah ampuni. Dan itu adalah fitrah manusia, di mana kita pasti berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini bukan berarti memotivasi kita untuk berdosa kepada Allah, tidak. Tapi ini adalah pemberitahuan dari Rasul, kabar dari Rasul bahwa kita dengan berbagai macam kelemahan pasti pernah berbuat dosa. Dan kita yang sudah banyak melakukan dosa, kita berharap semoga ketika kita menghadap Allah, dosa-dosa kita sudah dalam keadaan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sangat penting untuk kita belajar taubat atau meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah nabi terbaik, beliau adalah rasul terbaik, beliau tidak pernah berbuat dosa. Namun beliau, meskipun dalam keadaan seperti itu, beliau tetap meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau di dalam hadis sahih pernah bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, aku meminta ampun dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sehari lebih dari 70 kali. Bayangkan, manusia suci seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita, orang-orang yang berlumur dengan dosa, yang banyak kekurangan, banyak kesalahan kepada Allah, tentunya lebih pantas dan lebih layak untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah mencontohkan hal itu, kita harus mengikutinya. Kita harus banyak istighfar, membaca astaghfirullahalazim, kita meminta ampun dan meminta maaf kepada Allah atas segala kekeliruan dan kesalahan kita dari sejak kita balik sampai kita meninggal dunia. Oleh karena itu, para ulama setelah mengkaji berbagai macam dalil, para ulama ini menyebutkan ada 3 syarat agar taubat seseorang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama, agar taubat seseorang itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah an-nadam, yaitu menyesali perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Dan ini adalah syarat yang mutlak, syarat yang harus terpenuhi.
Tidak mungkin seseorang itu benar-benar serius untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam hatinya tidak ada penyesalan terhadap dosa yang dia kerjakan. Kalau dia bangga dengan perbuatan dosanya, tidak menyesal dengan perbuatan dosanya, bagaimana bisa dia untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak menyesali perbuatan dosa itu? Maka dari itu syarat pertama yang harus terpenuhi adalah penyesalan dalam hati terhadap dosa yang sudah kita kerjakan. Kemudian yang kedua, syarat agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-iqla', yaitu kita berusaha sekuat tenaga kita, sebisa kita, semampu kita untuk benar-benar meninggalkan dosa yang sudah kita taubatin tersebut. Misalnya kita taubat dari dosa minum minuman keras, maka kita harus berusaha sekuat tenaga kita agar kita benar-benar meninggalkan dosa minum minuman keras. Jangan kita lagi dekatin tempat-tempat yang bisa membuat kita minum minuman keras. Jangan kita lagi berteman dengan orang-orang yang mengajak kita minum minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lagi mencari jalan untuk melakukan dosa yang sudah kita taubatin dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Kemudian syarat yang ketiga, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bertekad untuk tidak mengulanginya dan berjanji kepada Allah agar kita benar-benar meninggalkan dosa tersebut. Itulah 3 syarat yang harus terpenuhi agar taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 3 syarat ini jika dosanya berkaitan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti dosa meninggalkan sholat, atau dosa meninggalkan puasa, atau dosa-dosa yang lain. Tapi kalau misalnya dosanya itu berkaitan dengan orang lain juga, maka ulama menambahkan 1 syarat lagi, yaitu raddul madzalim, mengembalikan sesuatu yang merupakan kezaliman. Artinya, jika misalnya dia berdosa mengambil harta orang lain, maka agar taubatnya diterima, selain 3 syarat yang tadi, dia harus mengembalikan harta yang diambil dari orang lain kepada pemiliknya. Atau misalnya dia berdosa kepada orang lain dengan cara ghibah atau menggunjing orang tersebut, maka agar taubatnya diterima, selain 3 syarat yang tadi, dia harus meminta maaf kepada orang yang dia gunjing. Karena apa? Karena nanti di hari akhirat, agar orang ini yang berbuat dosa kepada orang lain ini tidak dituntut lagi oleh orang yang memiliki hak. Demikianlah syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sebelum kita wafat, kita diberikan taubat yang nasuha, yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga dosa kita kepada Allah diampuni, dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada keluarga, dosa kita kepada siapapun, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.